Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farah Zenisa Putri. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang melengkapi informasi dalam teks proposal secara lisan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum masuk ke materi, masih ingatkah kalian dengan proposal? Apa itu proposal? Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Proposal digunakan sebagai pengajuan, permohonan, atau penawaran. Dengan adanya proposal, kegiatan yang kalian rencanakan bisa terlaksana dengan baik, sebab kalian akan mendapat beberapa keuntungan. Misalnya mendapat izin pelaksana kegiatan dan mendapat bantuan dana. Nah, masuk di materi melengkapi informasi dalam teks proposal secara lisan, terdapat 2 poin penting. Yang pertama, mengidentifikasi isi proposal dari informasi yang dibaca, dan yang kedua, menyajikan proposal hasil diskusi. Poin pertama, mengidentifikasi isi proposal dari informasi yang dibaca. Dari proposal-proposal yang pernah kita baca, tentu kita memperoleh banyak manfaat. Selain menambah ilmu pengetahuan, berkaitan dengan masalah yang dikemukakan dalam teks itu, kita pun menjadi tahu tentang prosedur pelaksanaan suatu kegiatan, termasuk arti pentingnya kegiatan itu. Misalnya, dari proposal tentang perlombaan seni musik di sekolah, kita menjadi mengetahui bagian-bagian dari proposal. Proposal-proposal yang kita baca memberikan inspirasi tentang banyaknya kegiatan yang dapat kita lakukan dan dapat pula kita kerjasamakan penyelesaiannya dengan pihak lain. Untuk sampai pada pemerolehan pengetahuan dan pemahaman, kita perlu memahami maksud teks secara lebih baik. Kita harus memahami makna kata, kalimat, dan keseluruhan teksnya. Poin kedua, menyajikan proposal hasil diskusi. Kita perlu tahu struktur dari proposal akan membantu kita dalam menganalisis kelengkapan isi proposal. Struktur proposal yakni yang pertama, latar belakang, kedua, masalah dan tujuan, yang terdiri dari masalah dan jenis-jenis kegiatan. Yang ketiga, ruang lingkup kegiatan, berisi objek dan jenis-jenis kegiatan. Keempat, kerangka teoritis dan hipotesis, berisi kerangka teoritis dan hipotesis. 5 metode. Yang keenam, pelaksanaan kegiatan, berisi penanggung jawab dan susunan personalia. Ketujuh, fasilitas yang tersedia, berupa sarana-prasarana. 8. Keuntungan dan kerugian, berisi keuntungan dan memungkinkan kerugian. Yang kesembilan, lama, waktu, dan tempat pelaksanaan, berisi waktu dan tempat. Yang ke-10, anggaran biaya, 11 daftar pustaka, dan yang ke-12 adalah lampiran-lampiran. Sementara itu, kebahasaan yang menandai proposal adalah banyaknya menggunakan isi kebahasaan sebagai berikut. 1. Pernyataan argumentatif. 2. Pernyataan persuasif. 3. Kata-kata teknis. 4. Kata kerja tindakan. 5. Kata pendefinisian. 6. Kata perincian. Dan ke-7. Kata keakanan. Kalian sudah tahu belum langkah-langkah melengkapi informasi dalam proposal? Kalau belum, langsung saja kita ke langkah pertama, yaitu mencermati teks proposal. Di langkah ini, kalian cermati dulu proposal yang akan kalian gunakan. Pahami isi dan tujuan dari proposal tersebut. Yang kedua, menganalisis kelengkapan proposal. Kalian analisis kelengkapan isi proposal mulai dari struktur dan isi kebahasaan. Yang ketiga, menyampaikan saran untuk melengkapi proposal. Dalam penyampaian saran ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Dan yang keempat adalah merancang sebuah proposal laporan kegiatan. Struktur dan kaidah itulah yang menjadi pedoman kita ketika mendiskusikan kelengkapan dan ketepatan suatu proposal. Diskusi tentang suatu proposal ataupun teks-teks kebahasaan lainnya
seperti keefektifan kalimat, pemilihan kata, serta kebakuan ejaan dan tanda bacanya juga menjadi pedoman kita mendiskusikan teks proposal. Adapun aspek-aspek yang perlu kita perhatikan terkait isi proposal. Yang pertama, berdasar susunannya. Perlu diperhatikan urutan bagian proposal sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, berdasarkan kelengkapannya. Kita perlu memperhatikan bagian-bagian yang dianggap kurang dan penting untuk ditambahkan. Yang ketiga, berdasarkan kepentingannya. Informasi ataupun data yang tidak penting tidak perlu disertakan dalam proposal. Yang keempat, berdasarkan kesesuaiannya. Kita perlu memperhatikan bagian-bagian proposal agar tidak bertentangan satu sama lain. Yang kelima, berdasarkan kejelasannya. Kita perlu memperhatikan bagian-bagian yang belum jelas, misal data yang kurang. Oleh karena itu, kita perlu melengkapi bagian-bagian tersebut dengan data yang lebih terperinci. Nah, dari materi yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu proposal haruslah memuat informasi yang lengkap. Jika kita membaca atau mendengarkan penyampaian suatu proposal dan menemukan ketidaklengkapan informasi, kita dapat memberikan masukan tambahan informasi untuk melengkapi informasi dalam proposal tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan giat belajar untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.